Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, artis yang ada di samping saya, Weni Wen. Selamat malam, Weni. Selamat malam, Kakak. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Namanya manusia, kadang-kadang kita nggak sengaja punya konflik dengan orang lain karena nggak cocok pandangan, prinsip, atau nilai yang kita pegang. Kamu pernah nggak punya konflik dengan orang lain? Sahabat, keluarga? Pernah, terutama keluarga mungkin ya. Gimana ceritanya? Orang terdekat gitu ya. Pasti ada kayak selisih paham antara terlebih orang tua sama kita sebagai anak. Ya. Pasti ada rasa di saat-saat kita ada pertumbuhan ke dewasa gitu. Nah, kita ada saat-saat ingin berontak, ingin mandiri, tapi sebenarnya belum sanggup gitu. Oke. Jadi akhirnya itulah membuat kita ada berselisih di situ. Waktu itu gara-gara apa selisih pahamnya, Wen? Masih ingat. Oh. Gara-gara apa ya? Pengen nyanyi gitu ya, tapi di umurnya masih belum bisa dibilang belum dewasa, tapi sudah merasa mampu gitu untuk menjaga diri sendiri, tapi tidak memikirkan dampaknya untuk untuk sekeliling, untuk orang tua. Jadi orang tua nggak setuju waktu itu? Nggak setuju, karena akhirnya kalau misalnya habis nyanyi nih, besoknya nggak sekolah gitu. Oh, di situ keberatannya. Tapi sekarang gimana ngelihat kamu udah seperti sekarang? Alhamdulillah orang tua, alhamdulillah didikannya akhirnya waktu itu kan memang berontak dan akhirnya dimarahi benar gitu. Selisih paham dan dikasih pengertian kalau dilarang itu agar sekolahnya benar dulu gitu. Luar biasa, terima kasih. Wen, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Siap. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang curiga dengan ibunya karena perbuatannya yang merugikan orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mega. Selamat malam, Mega. Selamat malam. Benar, kamu katanya curiga dengan ibu sendiri. Iya, Apa benar yang Kak. kamu curigai? Begini, awalnya kehidupan saya dan ibu saya itu cuma biasa-biasa aja. Memang kami berdua memang hidup cuma berdua aja. Bapak saya sudah meninggal dan saya hidup sama ibu saya itu sangat-sangat sederhana banget. Oke. Iya, bisa dibilang sangat sederhana banget. Kamu ada kakak atau adik? Enggak, Hanya anak tunggal? hanya anak sendiri? saya sendiri. Iya. Oke, terus? Nah, lalu entah kenapa ibu saya berubah drastis banget. Berubahnya gimana ya? Ibu saya yang awalnya orang sederhana seperti saya ini, tiba-tiba hidupnya bener-bener glamor banget, glamor. Ibu saya suka beli-beli barang yang mewah, yang branded, yang bermerek. Sering keluar malam, nanti dianterin pakai mobil, nggak tahu sama siapa. Bahkan tetangga yang sering melihat pernah bilang sama saya bahwa ibu saya itu sering dibawa sama lelaki, tapi saya nggak tahu lelaki itu siapa. Karena saya sendiri nanya sama ibu saya nggak mengakui. Bahkan ibu saya marah-marah. Saya pernah nanya, tapi ibu saya malah marah-marahin saya. Jadi kamu curiga ibu kamu mendapatkan uang Dengan hasil yang negatif, tapi negatifnya saya nggak tahu seperti apa. Karena tetangga sendiri yang bilang seperti itu. karena sering dianterin Sama laki-laki. Gonta-ganti. Gonta-ganti, ya. Harapan kamu datang ke sini untuk apa?
harapan saya datang ke sini biar bisa mengklarifikasi masalah ibu saya. Karena saya sendiri jujur, saya malu sekali sama tetangga-tetangga saya. Karena banyak yang ngomong negatif gitu. Jadi kamu benar-benar pengen tahu Pengen sebenarnya apa tahu, yang ya. dilakukan ibu kamu Iya, sampai hidupnya berubah seperti iya, sekarang. drastis banget. Bahkan ibu saya menyuruh saya bekerja. Bukan itu satu hal yang wajar ya? Bekerja apa nih? Bekerja terserah saya. Menyarankannya sih kayak di kafe, restoran gitu. Tapi kamu jalanin nggak? Ya, saya jalanin. Saya kerja di warteg. Karena jujur saya pengen kuliah. Saya minta biaya sama ibu saya. Oh, jadi kamu minta biaya untuk kuliah, ibu Iya. kamu nyuruhnya kamu kerja. Ya, saya kerja. Padahal hidupnya dia sudah... Padahal hidupnya mama saya lebih nyaman, bener-bener udah ya glamor banget, bisa beli barang-barang mewah, bisa gonta-ganti sepatu, tas, baju, Sekarang punya kamu kuliah? perhiasan banyak. Sekarang kamu ambil kuliahnya? Enggak, Belum. karena nggak boleh mama saya kuliah. Saya harus kerja. Oh, jadi nggak boleh kuliah, nggak boleh sekolah, justru kerja. Iya. Kebalikannya sama kamu ya, Wen. Iya, Iya. Oke, baik. Kami akan ajak kamu, Mega, untuk bertemu dengan sahabat kami. Kamu bisa cerita semuanya sejujur-jujurnya supaya nanti kita lihat sebenarnya apa yang menjadi penyebab perubahan hidup ibu kamu. Ya, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mega, dengan tanggal lahir 22 Juli 1994 dan memiliki nomor rumah 17. Sosok wanita yang selalu berpikir positif dan sangat perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun, di sini saya melihat kalau ada sesuatu yang membuat Mega menjadi sangat kacau balau. Kesedihan, amarah masih tersimpan di dalam pikirannya. Hal ini terkait dengan orang-orang terdekatnya. Semoga harapan saya, Mega bisa hidup dengan tenang. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya pengen kamu bacain tanggal lahirnya, namanya, dan nomor rumahnya di dekat telinga dia. Saya pengen tahu responnya seperti apa. Ya. Suaranya yang Yang kencang keras ya, Wen. aja, Wen. Sebelah sini, Iya. Mega, tanggal 22 bulan Juli 1994. Nomor rumah 17. Itu. Betul. Datanya. Siap. Betul. Terima kasih. Terima kasih, Wen. Mega ini tinggal sama ibunya. Bapaknya udah meninggal ya. Ya, Terus belakangan hidup mereka yang sederhana berubah, terutama ibunya yang gayanya tiba-tiba glamor. Belakangan sering pulang malam, dan tetangganya bilang katanya ibunya sering gonta-ganti pasangan di antara oleh laki-laki. Makanya sebenarnya datang ke sini pengen tahu ini ibunya apa sih yang dilakukan di luar sana. Oke. Sampai hidupnya tuh berubah dari yang sederhana kok glamor, dan anaknya juga mau kuliah malah disuruh kerja, nggak diizinin untuk sekolah gitu. Padahal itu ibu kandung sendiri. iya. Saya boleh nanya nggak, semenjak berasa berubahnya tuh udah dari tahun berapa atau bulan berapa? Udah sejak lama sih, Kak. Kak, Sejak saya lulus SMA. Oh, Lebih dari terus- setahun. Lebih. Berasa berubahnya tuh udah dari tahun berapa atau bulan berapa? Udah sejak lama sih, Kak. Kak, Sejak saya
lulus SMA. Oh, lebih dari setahun? Lebih. Oh, lulus SMA-nya berarti tahun Lulus SMA saya berarti tahun 2013. Cukup lama berubah ya. 2013 dan 1994. Apakah itu matching? 2013 itu. Oke. Oke kan? 2013. Tapi kamu pernah dikenalin nggak mungkin ibu punya pendamping baru, teman baik, punya pasangan gitu? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dan nggak pernah ada tanda-tanda seperti itu, misalnya dikenalin atau diajak ke rumah? Gak ada. Kalau misalkan pulang malam, Hah? pasti nggak disuruh mampir dulu ke rumah, nggak. Jadi langsung pulang, lelaki itu yang nganterin ibu saya. Saya bisa bilang kalau lihat dari angka-angka di sini sebenarnya ibu kamu itu bermain dengan banyak lelaki. Tidak satu lelaki saja. Dari angka-angka ini jumlahnya semuanya dari total ternyata ada tendensi kecenderungan ibu kamu itu sebenarnya sendirian gitu, selalu merasa sepi. Bener gak? Kalau selalu merasa sepi, kalau di rumah memang iya. Cuma kalau di luaran saya nggak tahu. Ya. Soalnya ibu saya kehidupannya benar-benar di luar batas pemikiran Wajar. saya. Betul. Dan sangat beda sekali sama di rumah dan di luar gitu. Iya. Ya. Dan apakah ibu kamu sebenarnya saya ngelihat ada uang tapi nggak kelihatan? Iya, Itu yang kamu ngerasain itu juga nggak? iya, saya ngerasain itu semua. Saya melihat dalam penerawangan batin saya merasakan uangnya itu di entah itu arisan ya, entah itu foya-foya. Itu apa tuh? Bagian dari itu. Bisa arisan yang nggak jelas, kemudian foya-foya seperti itu. Uang yang nggak kelihatan, padahal ada uangnya. Sebenarnya ada loh. Kalau dibilang miskin, no, it's not miskin. Enggak, maksudnya kalau dibilang orang nggak punya, Susah gitu, nggak susah sebenarnya susah. hidupnya secara perekonomian baik. secara ekonomi, finansial mereka ekonominya sebenarnya bagus kalau cara nata uangnya bagus. Tapi mama saya nggak pernah terbuka sama saya. Kalau masalah penghasilan duit dari mana nggak pernah Mama kamu terbuka. tuh selama ini kerja nggak? Kerjanya saya nggak tahu, pokoknya keluyuran gitu. Iya. Keluar malam, pulang malam juga gitu. Dan nanti pulangnya dianterin sama lelaki gitu. Tapi tetap ngasih uang untuk Sama membiayai hidup kalian berdua. Sama sekali tidak. Tadi sempat mention gitu ya, dia pulang membawa lelaki, Ya, tidak masuk ke dalam situ dan sering pulang malam. Itu jadi kata kunci buat kita nih, Bay. Sering pulang malam ya. dan banyak tetangga yang bilang. Dan banyak tetangga yang bilang, oke, selain saya lihat di sini tentang mamanya, kenapa kamu bisa termotivasi untuk datang sini belanin untuk ngadu ke kita, emak gue gini. Alasannya justru apa? Gue lihat malah tambah memperkeruh suasana ya. Tidak Kak, tidak. Sebenarnya saya datang ke sini nggak sendirian. Saya juga mengajak ibu saya. Tapi saya bilang sama ibu saya di sini itu mau syuting. Ya. Oh, ya, oke. Jadi saya juga mengajak tetangga saya yang sering mengadu ke saya bahwa ibu saya begini nggak tahu saya. Dan yang saya khawatirkan nih Kak, saya takut saya membawa 2 orang ibu-ibu nih. Saya takutnya tetangga yang saya bawa ini nanti ngapa-ngapain ibu saya seperti itu. Ngapa-ngapain itu apa? Maksudnya? Maksudnya dalam arti mereka berdua itu kayak punya dendam sama ibu saya. Jadi kayak seolah-olah ibu saya itu kayak menghutang gitu sama tetangga saya yang 2 itu. Ya, Kalau saya lihat di sini, ibu kamu minjem duit nih ke orang-orang itu. Tampaknya ini berhubungan dengan hutang piutang di sini. Apakah betul? iya memang.
kata tetangga saya sendiri, tetangga saya bilang sama saya bahwa ibu saya punya hutang. Nggak tahu hutang apaan, duit atau perhiasan saya nggak tahu. Karena saya sendiri ngomong langsung sama mama saya, tapi mama saya selalu membantah. Gitu. Dan marah-marah, katanya nggak usah ikut campur, ini urusan mama gitu. Kamu kerja, cari uang. Dan selama saya kerja di sini, di warteg padahal, gaji saya itu selalu diambil sama mama saya. Padahal mama saya udah ada penghasilan sendiri, udah bisa beli barang-barang branded, yang tas lah, sepatu lah, perhiasan lah, juga banyak perhiasan di rumah. Tas, sepatu, Semuanya branded. perhiasan. Iya, semuanya. Oke. Boleh diundang kalau misalnya mau. Iya. Mbak, ibu kamu ada di sini? Iya, ibu saya ada di sini dan bersama tetangga saya 2. Itu mereka yang ngasih piutang ke ibu kamu? Sepertinya. Oke, sebentar. Ya. Kita minta ibu kamu untuk masuk dulu aja baik. ya. Kita aja ngobrol di sini ya. Iya. Tapi saya bilangnya di sini syuting, Kak. Iya, Iya. Dia belum tahu. Iya, dia nggak tahu. Mama saya nggak tahu. Iya, kita mau dengar dari ibu kamu sebenarnya benar nggak dia berubah? Benar nggak ada perubahan kayak gaya hidupnya? Dan mudah-mudahan bisa terungkap sebenarnya uangnya dari mana gitu ya. Mas Doni, Tapi perasaan saya nggak enak sih, Bay. maksudnya rasa bikin kacauan? Iya. Mungkin ya ada tendensi ke arah kalau orang kan ketahuan rahasianya, biasanya orang tersebut kayaknya gagap juga, kemudian juga ngerasa kayak aduh mesti gimana nih gue. Jadi kan serba salah jadinya. Tapi ya mudah-mudahan saya berharap ini yang saya lakukan dengan Bayu juga bisa bawa solusi. Yuk kita ada. Ada ibunya. Ada ibu. Sudah Diajak adakah? masuk aja. Tolong dipakein masker sama clip-on aja sekalian, Om. Oh, iya. Saya kok dengar nama ibu. Tiba-tiba saya punya firasat. Ibu minjem uang dari banyak orang loh. Kayak gali lubang, tutup lubang. Apakah itu kamu tahu? Saya sebenarnya nggak tahu, Kak. Cuma kata tetangga. Wah, ini baru kata tetangga ya? Iya. Tapi kalau kata mata batin saya, di kepala saya, dia butuh uang nih sekarang buat tutupin yang bulan lalu. Utangnya bulan lalu. Jadi dia bayar utang Jadi dengan utang. kayak utang, terus kayak kayak berbunga, kayak leasing juga. Saya lihat utangnya bulan lalu dan harus bayar bulan ini seperti itu. Iya, saya 100% bilang ini utang. Betul, ya. Soal utang. Firasat saya bilang utang. Jadi dia Maaf berubah ya, gaya mungkin hidupnya, takut beli ini kamu. itu Iya, dari nggak utang. apa-apa, Kak. Nggak apa ya. Selamat malam, Ibu. Halo, saya Roy Kiyoshi. Ya. Ya, Ibu, selamat malam. Saya Bayu Oktan. Ini ada Wendy. Silakan duduk, Tuan Ibu. Halo, selamat malam. Saya ganti namanya ya, Ibu ya. Dengan Ibu Neneng. Ibu Neneng. Ibu Neneng, ini bener anak Ibu ya? Iya, ini anak saya. Ibu hanya tinggal berdua. Iya. Ya, Ibu mau dia kerja gitu ya? Ikut syuting ini itu, makanya Ibu Iya. ikut mendampingin malam ini. Iya, karena memang kan semenjak ayahnya meninggal kan kita tinggal berdua. Jadi kalau saya sendiri yang bekerja kan memang kurang mencukupi. Berat. Iya. Setiap malam pulang malam. Iya, begitulah. Tapi hubungan Ibu sama anaknya dekat? Sering melakukan hal-hal bersama nggak? Ya kadang-kadang sih. Jujur. Kadang-kadang bareng, tapi kadang-kadang kan dia juga punya kegiatan sendiri. Ibu sering memenuhi kebutuhan Mega. Kita panggil anak Ibu dengan nama Mega Iya. ya? Sering memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa Ibu? Ya, Apa biasanya? mungkin memang tidak semuanya saya penuhin ya, karena juga pekerjaan saya juga cuma apa kan. Saya menghidupi dia seorang diri semenjak ayahnya meninggal. Pekerjaannya emang apa, Bu? Maaf. Ya pekerjaan saya serabutan aja gitu apa yang bisa saya lakukan. Kadang-kadang saya nyanyi di kafe. Nyanyi Sama di dong kafe. saya. Iya, terus udah gitu apa lagi? Sorry.
paling cuma itu aja sih, Serabutan. nyanyi. Kadang-kadang juga kalau ada panggilan-panggilan syuting gitu kan, yang sebagai gitu aja sih. Ya penghasilannya nggak mungkin, memang nggak bisa untuk saya memanjakan dia gitu kan. Ibu pengen anaknya sekolah atau kerja sebenarnya? Sebenarnya Kuliah sih maksud saya. pengennya sekolah, kuliah ya, namanya seorang ibu gitu untuk anaknya. Tapi ya keadaan mungkin nggak memungkinkan saya untuk bisa nyekolahin gitu. Jadi terpaksa anak saya membantu saya untuk cari uang gitu. Soalnya tadi Mega bilang katanya dia nggak pernah dipenuhi kebutuhannya oleh ibu. Kalau secara kronologisnya, Mega bilang kalau ibunya sering pulang malam. Nah, memang itu benar karena ibunya profesinya adalah penyanyi di kafe. Yang lebih terikat lagi adalah bahwa lekat erat hubungannya dengan laki-laki sebenarnya. Jadi saya tidak bilang semua penyanyi kafe itu ada dekat dengan semua laki-laki ya, tapi khusus Ibu Neneng ternyata tampaknya ada sesuatu yang disembunyikan juga di situ, dan ada hutang piutang juga yang di situ. Nah, itu yang saya lihat. Apakah itu betul? Kalau hutang piutang, Jujur. saya rasa nggak ada. Paling juga kalau hutang-hutang di warung lupa sebentar tuh kayak gitu sih ada. Tapi kalau hutang-hutang besar yang menimbulkan masalah itu saya rasa nggak ada sih selama ini. Masa sih? Mega tadi cerita katanya ada perubahan yang terasa, dia merasakan mamanya itu ya ibunya, Ibu Neneng ini dari yang sederhana hidup mereka ibu berdua dengan anaknya. Ini tiba-tiba ibu perhiasan, baju, sepatu, tas itu jadi branded, barang-barang yang mahal. Nah, terus katanya juga ada tetangga yang bilang ibu sering diantar sama Lelaki. Nah, itu dia. Dan Roy juga melihat Kecenderungan, katanya, tendensinya memang ibu dekat dengan pria-pria lain dan juga ibu punya hutang atau mungkin terlibat dengan hutang. Nggak ada, itu semua nggak ada sama sekali. Ada dari lubang tutup lubang, Enggak. bayar hutang bulan lalu dengan hutang bulan sekarang. Ini benar kamu cerita semua ini Mega di tadi sini, benar Mega. kamu cerita itu. Iya, emang itu yang kurasakan, Mah. Tapi selama ini Mama kan nggak pernah ada orang yang datang atau apa gitu. Terus dari mana kamu bisa mengatakan bahwa Mama ini punya utang atau dengan laki-laki lain itu dari mana? Mama kan nggak pernah bawa-bawa orang ke rumah. Mah, aku emang nggak lihat, tapi tetangga yang lihat, Mah. Oh, jadi maksud kamu selama ini? Bawa Mama ke sini untuk mempermalukan Mama, untuk bawa orang-orang ini semua di sini, untuk membuka aib Mama gitu? Mah, nggak gitu juga, Mah. Mama nggak pernah nyangka kamu tega ngelakuin semua ini sama Mama. Ibu sabar, jangan terlalu gampang. Tapi dia udah mempermalukan saya di depan orang banyak. Enggak, ini kita coba bantu loh, Bu. Ini anak. Bukan memperlakukan, Mah, bukan. Kamu dengan cara kayak gini udah mempermalukan Mama di sini. Tapi identitasnya kita sembunyikan kan. Rahasianya masih tetap kita jaga. Namanya kita pakai nama samaran dan ibu juga pakai masker supaya nggak terlihat jelas wajahnya. Tapi selama ini dia bilang sama saya kalau dia kerjanya syuting jadi presenter. Tapi ternyata ini yang dia lakukan sama saya. Udah Bu, tenang dulu. Ini tuh cuma minum dulu. Kita bersikap baik. Sabar ya. Sabar. Saya nggak nyangka. Saya nggak nyangka bener-bener Oke, anak baik. ini ya. Ibu, Terlepas ini dari- anaknya merasa ada masalah loh. Oke baik, terlepas dari masalah anak dan ibu, tolong minum sebentar. Saya takut kamu jatuh pingsan karena gara-gara ini kamu jadi bermasalah, kena kepala dan segala macam. Saya Coba kaget, minum dulu. nggak nyangka banget anak ini tega ngelakuin ini sama saya. Dari orok kamu saya gedein malah kayak gini. Kayak gini balasan kamu sama Mama. Mah, aku kasihan sama Mama, Mah. Banyak tetangga yang bilang kalau Mama itu keluyuran. Kamu lebih percaya tetangga atau Mama? Karena memang Mama kalau tiap malam nggak ada di rumah, Mah. Kamu lihat nggak ada laki-laki yang nganterin Mama? Kenapa kamu bisa ngomong kayak gini sama orang-orang yang ada di sini? Memang, Mah. Mega nggak pernah lihat. Tapi tetangga yang bilang, Mah. Kamu Tetangga percaya yang lihat. tetangga atau Mama? Tetangga bisa aja bikin apa aja yang mereka suka. Ngomong apa yang mereka suka untuk merusak hubungan kita. Mah, Mama tenang dulu, Mah. Ibu sabar. Ibu
tenang. Ini kegelisahan seorang anak. Anak tunggal, anak satu-satunya, Bu. Saya Dia tahu. khawatir seintinya sama ibunya. Duduk dulu ya, Bu. Silakan. Tapi caranya ini nggak enak. Dia nggak bilang sama saya bahwa dia kesini tuh untuk mengundang saya untuk acara-acara seperti ini. Iya, iya. Dia bilang dia kerjanya syuting, jadi presenter. Saya udah bangga, saya udah seneng banget sama anak ini. Iya, udah. Kita coba. Tapi ternyata ini, saya malu di depan orang banyak. Kita coba Apa-apa. untuk bantu Yuk, kita- masalah orang supaya dapat Saya duduk solusi. dulu. Ini Baik, anak kamu merasa ada Kamu masalah. duduk sini. Mega sayang sama ibu. Baik, kamu sini dan Sayang banget, Kak. Yuk, kita. Buktiin sama mama ya. Kamu jangan memperlakukan mama Iya. kayak gini di depan orang banyak. Iya, Mama Neneng. Sabar dulu. Ya, tenang. Kita ini sebentar. Oh, juga sabar dulu ya. Ya, Mega gimana sekarang? Kamu sebenarnya ibu, saya mau tanya Mega dulu deh. Ya. Mega sebenarnya kamu maunya mama tuh seperti apa sih? Ibu seperti apa? Pengennya mama itu udah deh di rumah aja gitu. Kalau misalkan Mega yang kerja, ya udah Mega kerja nggak apa-apa. Yang penting mama di rumah aja, Lalu jangan apa cukup keluyuran. pekerjaan kamu? Pekerjaan kamu apa cukup untuk membiayai semua hidup kita? Kalau mama nggak glamor, penampilannya mama, kehidupan mama, pasti bisa, mah. Yang saya ingin tanyakan, barang-barang branded kan semua itu dibeli dengan uang atau dibelikan oleh seseorang laki-laki? Jawab, mah. Jujur sejujur-jujurnya. Untuk apa sih kamu mempermalukan mama depan orang banyak kayak gini, Mega? Bukannya mempermalukan, bukan, mah, bukan. Ini banyak loh yang ngelihat kita di sini. Nggak, jawabannya dibelikan atau memang kamu beli? Saya lebih lihat ke laki-laki sih. Barang-barang branded stuff langsung dalam satu hari semuanya lengkap. Itu bagaimana logikanya? Saya ingin tahu. Tapi saya berharap jangan tersinggung. Ibu selama ini, atau mungkin sampai saat ini, ibu sendirian atau punya pasangan? Maaf ya kalau saya terasa lancang. Saya sendiri sih. Sendirian. Tapi kan tuntutan pekerjaan saya sebagai penyanyi kafe memang saya harus punya semua barang-barang itu. Tapi tetangga lihat katanya ibu suka pakai barang-barang mewah. Iya, itu tuntutan dari pekerjaan saya Dan ibu sebagai penyanyi kafe. diantar oleh laki-laki yang berganti lain-lain. Iya. Ada yang diajak masuk, Iya. jadi anaknya nggak tahu. Itu bohong. Tetangga itu bohong semua. Oke, tadi kamu bilang. Seharusnya konfirmasi dulu sama mama baru kamu melakukan hal ini. Oke, kalau ada tetangganya yang datang ke sini untuk cerita semua, ibu bisa dikonfrontir, bisa langsung konfirmasi jawaban ibu. Iya, bisa. Oke, kamu tadi bawa. Iya. Siapa Maaf, mah. namanya? Sebelumnya Mega minta maaf sama mama. Mega kesini bener-bener bawa tetangga yang sering ngaduin ke Mega kalau mama itu suka keluyuran, suka dianterin sama lelaki. Tapi Mega nggak tahu lelaki itu siapa. Hanya mama yang tahu. Sekalian kita tanya aja. Dan benar saya atau enggak. ada 2 tetangga yang Jadi kamu sampai bawa tetangga ke sini untuk mempermalukan mama di depan umum seperti ini? mah bukan gitu, mah. Tetangga itu sendiri bilang ke Mega kalau Harusnya tetangga itu punya kamu mama itu lebih punya percaya hutang. mama atau tetangga? Enggak, karena mungkin dia tertekan karena omongan-omongan tetangga. Kalau ibu mungkin kan di luar rumah, sementara yang di rumah kan Mega. Dia mungkin ya karena masih muda juga, nggak kuat untuk dengar omongan-omongan tetangga. Silakan dibawa masuk aja. Tolong dipakein masker sama clip on. Aduh, ini mudah-mudahan semalam hari ini apa yang dirasa dan dicurigai Mega tidak terbukti dan akhirnya tahu sebenarnya Ibu Neneng ingin yang terbaik juga buat keluarga ya, termasuk buat Mega kan Ibu ya. Betul ya. Tadi Mega soalnya kalau misalnya ternyata Ibu gali lubang tutup lubang, bayar hutang dengan hutang, pasti mengkhawatirkan lah bagi seorang anak. Tapi Ibu nggak kayak gitu kan? Enggak. Semuanya itu sesuai dengan penghasilan saya di kafe, walaupun mungkin memang nggak berlebihan. Tapi kan kehidupan di kafe memang kita tampil nggak mungkin dong pakai daster dengan Iya. pakaian sederhana gitu kan. Ini apa ini?
Tolong kursi. Ibu duduk dulu, ibu duduk. Apa ini? Ini rupanya. Kemana aja aku cari lu? Halo Bu, THR aku udah masuk. Ini apa ini? Tolong kursi. Ibu duduk dulu, ibu duduk. Apa ini? Ini rupanya. Kemana aja aku cari lu? Benar-benar kamu anak durhaka. Bu, Mama benar-benar gak nyangka. Ini cerita sama saya. Jangan sampai jambak-jambakan di sini dong. Sabar. Sebentar. Ini siapa? Bapak nggak tahu masalahnya. Aku tega nih. Siapa? Tahan. Ma, jangan Ma. Kamu anak durhaka. Anak kurang ajar. Tega bayar sama orang. Bayar. Kamu senang lihat Mama diperlakukan kayak gini ya? Sebentar. Sebentar. Mereka siapa? Tahan dulu ya. Ini yang baru datang ini. Iya. Sebentar. Selama ini saya cari-cari dia. Ya alasannya banyak sekali. Kamu yang mendatangkan mereka ke sini. Saya Pak. Saya cari dia sama ini ya. Juga Pak, anak saya Pak. Segininya kamu memperlakukan Mama ya? Lu nggak usah marah-marah aku. Bayar sama sekarang. Taruh. Kau usah. Mana perhiasan yang bayar punya? Ini bapak saya Pak. Saya Pak. Senang kamu lihat Mama dijagakin orang tua ini ya? Kak, jauhin Kak. Deh, Bapak kasih campur. Bapak kasih campur Pak, ini saya Pak. Sini lah, gua banter. Sama ini gua cari lu. Anak durhaka, kamu nggak nyangka kamu memperlakukan saya seperti ini. Utang lu bayar. Cuma dia punya utang sama saya. Sebentar. Dari orang yang tidak berdiri ini malah utang sama saya. Ibu semuanya, tolong. Tahan dulu semuanya. Jangan ada yang ngomong. Saya mohon semuanya duduk. Kita bicarain baik-baik. Saya mau barang saya dibalikin hari Ibu, ini. saya minta diam. Ya, saya minta diam. Ibu duduk dulu. Ibu yang ini bisa tenang nggak? Bayar Pak. Ibu mau saya keluar. Bayar utang. Ibu bisa tenang nggak? Ya, kalau nggak bisa tenang, kalau nggak bisa tenang, ibu keluar aja. Ini siapa? Bisa tenang nggak? Ini siapa? Iya, bisa tenang nggak? Mereka. Bisa tenang nggak? Bisa. Saya dirugikan sama dia. Tahan dulu. Iya, oke. Kita selesain masalah satu-satu. Tapi ibu harus tenang. Gua Bisa. mau barang gua dibalikin hari ini. Oke. Ibu juga. Oke, duduk dulu. Duduk. Mana buktinya kalau ini barang dari kamu? Sama duduk. Mana buktinya? Utang lo bayar sekarang. Kamu bawa mereka Udah ini duduk di dari sini, mana? duduk sini. Ibu. Ya. Bayar utang bayar. Barang saya balikin. Sabar. Ibu duduk di sini. Tolong. Mohon ibu duduk di sini. Ibu silakan. Ayo. Gua nggak terima. Ibu, kalau nggak bisa tenang, Ibu tenang, ibu Bu. keluar aja. Saya keluar ya. Mau selesai nggak? Sama anak kecil. Kasihan ibu saya. Mau selesai. Barang gua tibasin dibebasin. Ibu duduk. Kamu lihat akibat perbuatan kamu kan? Diam. Ribut semua di sini, malu Ibu semua. duduk dulu. Apa kamu nggak malu? Ibu tahan. Ibu bisa tenang? Ini saya perlu tahu nih ibu berdua siapa sebenarnya? Saya korban dari itu, Pak. Boleh dibuka gak? Maskernya turunin. Nggak usah dibuka, diturunin aja. Ibu kenal? Enggak. Ibu nggak kenal? Saya nggak kenal. Jangan bilang enggak lo. Gue suruh orang. Mega ini siapa? Ini Ibu. Ini ibu. Ya. Ini? Ini Bohong emang yang mereka bilang itu ibu semua kamu ada bohong. utang. Lu ngaca. Sebentar. Maskernya dipakai. Jangan sampai orang gua suruh lu di hari ini di sini sekarang. Maskernya dipakai. Keluarin Maskernya dulu dipakai. buktinya. Ibu, maskernya dipakai. Ibu tuh. Utang Tahan dulu. Ya, lihat saya. Tahan dulu sebentar. Ya. Ibu, boleh turunin maskernya. Nggak bisa. Ibu nggak mau turunin Malu dia maskernya. malu itu buat kelihatan. Malu. Oke, tapi emang beneran kenal. Iya kenal. Banyak utang saya. Soalnya dia bilang nggak kenal. Bohong dia penipu, Pak. Oke, Banget. stop Saya dulu. buka. Tapi saya nggak kenal dengan kalian Lu semua. jangan pernah. Mana buktinya? Jangan cuma ngomong. Mana buktinya saya punya utang sama kalian? Ada di rumah gua nggak bawa buktinya. Tapi Oke, lu dipakai lagi utang gua. maskernya. Duduk Jangan dulu. ngaku lo. Saya mau tanya, Mega, ini benar tetangga Mega yang memang katanya mamanya, ibu kamu punya hutang sama mereka? Iya, bener Kak. Dan mereka juga yang bilang sama saya Oke. kalau mama saya sering dianterin pulang sama lelaki. Mereka yang ngomong? Iya. Oke, betul begitu, Bu? Betul. Memang ibu melihat kalau ibu, kita namanya ibu neneng ya? lagi sering, Pak.
orang tua atau orang muda. Selama kalian ngomong ini sama saya jadi gini caranya. Jangan Jangan main bawa dengan dia. saya. Oke. Dia hilang-hilang terus. Saya mau tanya, Iya. ya sampai semarah ini utangnya berapa ya, Bu? Utang Sama ibu berhiasan, berapa? Mbak. Berlian 15 juta. Sama Belum ibu? tas branded. Saya Sepatunya tuh mas, punya gue terpakai sama dia, beli ngutang. Mas Gelar. Buktinya apa? Ini Buktinya semua bentar. hasil dari kalian, hasil ngutang Jangan dari kalian. bilang Buktinya buktinya apa? apa. Gua seret lu bentar ya. Kita panggil orang kita biar hajar biar tahu. Sebentar, ini Pakai dilihat sama positif. banyak orang. Iya, kita harus positif dulu. Gua seret lu bentar nih. Tenang Kalau lu dulu. nggak ngapur. Ibu, Mbak, tenang. Diam lo. Lu anak kecil atau apa lo? Ibu. Ini Mbak siapa sih namanya yang berdua ini? Ini Coba ikutin saya ya. Kamu tarik nafas dulu deh. Gak usah tenang, kita kok belum bayar tau gak? Tarik ya nafas udah. dulu. Ambil nafas. Ya, kita tenang dulu. Saya Tarik mohon nafas jangan lagi. ada yang ngomong apapun. Mau liat muka aku sebelah benci mau aja. Jangan ada yang ngomong apapun, Ya bisa udah. diem dulu. Tarik nafas sekali lagi ya. Oke. Lu mau kemana? Diam sini lu. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Diam. Mau kemana? Lari kemana lo? Bayar. Awasin mama saya. Bayar utang saya. Orang jangan berlaku sambal lu. Jangan bayar utang. Ditahan. Berlaku sambal. Hidup gaya lu ya. Dikeluarin aja. Take out. Hidup miskin aja masih berlaku lu. Maafin Mama. Hidup miskin aja berlaku lu ya. Dasar lu tahu diri. Kabur, kalau bener, kalau kabur. Sini. Orang susah hidup aku ngutang-ngutang lo mau ya. Mama nggak kuat dengan tuntutan pekerjaan. Penampilan harus seperti itu. Makanya lu hidup tuh sederhana aja. Jangan sombong lu. Beli ngutang lo, dasar lo. Gaya sosialisita. Kayak kaya lo, apa tuh beli ngutang. Mega mohon duduk dulu mah. Kamu pelukan dulu deh. Kamu peluk dulu. Lama ini Waktu. gue incer lu kesini gue Kamu dapetin tenangin lu. Mama. Lu bilang kamu bilang sakit, gak tau lo di sini lo. Harusnya kamu ngomong dulu sama Mama ngelakuin semua ini. Kamu nggak tahu apa alasan Mama ngelakuin semua ini kan? Tuntutan hidup kita yang membuat Mama seperti ini. Sabar. Ini semua demi kebaikan Mama, nggak biar Mama nggak diomong sama tetangga. Kalau penampilan Mama nggak seperti itu, Mama nggak tahu urusan saya kerja. Orang ini nggak tadi untung Pak. Iya. Dia bantu tapi malah begini. Iya, tapi kita selesai Gak ada baik-baik. baik sama kita. selesai baik-baik ya. Pas Bu. Gak ada baik sama kita, gak akan kita begini. Sudah ditolong malah. Karoy, karena nggak tahu urusan saya Karoy. Saya bayar kerja kan dia Karoy. Tenang, itu bisa kita keluar. Bawa keluar aja, keluar deh. Bawa keluar. Ih bapak, saya udah dibayar utang saya apa? Ya nanti diselesain ya Bu ya. Diselesain. Aduh. Sayang. Aduh. Tapi ini benar. Semuanya benar. Mama jawab, Mah. Hah? Iya, semua ini benar. Ibu kenapa sampai berutang kayak gitu? Untuk beli-beli barang. Pekerjaan saya sebagai penyanyi kafe menuntut pakaian dan penampilan saya harus punya banyak uang. Kalau nggak, saya nggak dapat job, jadi saya terpaksa ngelakuin ini semua. Tapi kenapa harus ngutang sih Mas sama tetangga? Mama nggak punya jalan lain lagi. Ya udah, sekarang gini. Yang penting ibu jangan lari dari tanggung jawab. Ibu udah tahu nih sekarang. Jadi kalau misalnya ibu lari tanggung jawab, itu bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan seperti itu dan memalukan. Saya sedih loh tadi sebagai anak. Ibu Kamu didorong orang pasti kan. saya sedih. Gak ada maksud buat maluin Mama, Ma. Tapi seharusnya kan bisa bicara dulu baik-baik sama Mama. Kalau kayak gini caranya kan Mama malu sama semua orang. Ya, intinya memang mamanya juga sayang. Ibu tuh sayang sama kamu, Mega. Dan mungkin ya ibu juga harus tahu karena Mega nggak tahu lagi harus mengambil cara seperti apa. Jadi mudah-mudahan setelah malam hari ini ya, nih ibu sama Mega bisa sama-sama bersatu nih untuk sama-sama selesain masalahnya. Selesain masalahnya, Ya, jadi Mega nggak perlu curiga lagi, ya. Mega nggak perlu curiga lagi, tapi ibu mau selesain kan utang-utang tadi kan. Iya, pasti saya selesaikan. Ibu akan bayar semuanya Iya. kan. Ibu nggak akan lari dari tanggung jawab. Nggak akan lari dari Kasihan kenyataan. anak ibu. Kalau ke ibu aja begitu, gimana ke Mega coba? Mega yang malu, Ma. Diomong sama tetangga sana sini. Mama juga malu kalau caranya seperti ini. Ya, dan mungkin kayak
kayak bermewah-mewahan seperti itu kayaknya sih nggak perlu ya. Ya kalau untuk urusan pekerjaan mungkin bisa ya ibu sikapnya lebih bijak lah. Jangan sampai berhutang. Jangan sampai kita mau pamer ini pamer itu untuk ria, tapi malah harta yang kita pakai hutang. Mama sabar ya, Ma. Dan mendingan Mama udah deh stop, nggak usah kerja di kafe ataupun apa, di rumah aja untuk saat ini, Ma. Iya. Terus gimana dengan kehidupan kita? Biaya makin gede. Gak mungkin penghasilan kamu aja yang kerja semuanya itu cukup untuk Masih banyak kita. pekerjaan lain kok. Bu. Sabar. Jangan. Masih banyak pekerjaan lain. Yang penting sekarang ibu sadari dulu nih ya bahwa hidup sederhana mungkin jauh lebih bahagia dibanding hidup kelihatannya mewah tapi dari hutang. Iya benar. Mega yang mana? Ya, Roy, ada yang mau disampaikan buat Iya, mereka berdua? saya akan menutup ini ya. Saya tidak menyampaikan sesuatu hal lain. Saya Dengar, yakin Roy ada yang mau disampaikan? semoga bahagia seperti itu. Dan saya harus menutup kasus ini ya. Dengan demikian, kasus ini saya tutup dan kasus Mega dan Ibu selesai dengan happy ending dan semoga berbahagia ibu dan anak ini. Dan saya berharap banyak rezeki juga buat ibu dan rukun-rukun berdua karena mereka tinggal dua. Dan ini saya tutup kasusnya. Ya, ibu nanti mungkin di depan akan ketemu lagi sama tetangganya. Ini kru kita lagi menenangkan mereka berdua, tapi nanti ibu bisa bikin inilah musyawarah gimana cara penyelesaiannya ya. Mungkin dicicil sekian lama dan jangan lari dari tanggung jawab. Ya, terima kasih Mega dan juga ibu, nenek. Kalian perlu berniaga studio. Mudah-mudahan masalah cepat selesai ya. Selamat malam. Terima kasih. Sabar ya. Sabar ya. Hutang akan menjadikan hidup kita semakin lebih rumit dan lebih merasa sengsara. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya berantakan karena lelaki pilihannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dinda. Ini kan nggak mau masuk. Yang pakai nama Dinda yang mana? Yang ini dong pasti. Pulang aja. Selamat malam Dinda. Ini kakaknya. Namanya siapa sih? Saya kita ganti dengan nama samaran. Kita ganti dengan Junas. Dinda. Dinda ini sebenarnya kenapa sih? Jadi aku ini hamil, Mas. Oke, ini bapaknya tahu kalau Mbak Dinda tahu. Mbak Dinda hamil nih, bapaknya tahu. Jadi gini, Mas, 3 bulan yang lalu saya hamil. Udah gitu, waktu sebulan yang lalu itu bapaknya itu pergi, nggak tahu kemana, ngilang gitu aja. Bapaknya nih maksudnya suami Mbak Dinda? Iya, Suami? bukan suami, pacar saya. Pacaran. Jadi pacarnya tahu nggak kalau Mbak Dinda hamil?
sebulan yang lalu udah Udah saya tahu? kasih tahu. Ah, terus? Iya, terus dia tiba-tiba ngilang gitu aja. Hilangnya kemana? Saya juga nggak tahu. Oh God, one more remix. Sahurnya Facebookers dan Facebookers Ramadan setiap hari di ANTV. Jadi pacarnya tahu nggak kalau Mbak Dinda hamil? Sebulan yang lalu udah Udah saya tahu? kasih tahu. Ah, terus? Iya, terus dia tiba-tiba ngilang gitu aja. Hilangnya kemana? Saya juga nggak tahu. Dihubungin juga nggak bisa. Pacarannya udah lama emang? Pacarannya udah 3 tahun. Keluarga udah tahu soal ini? Udah tahu. Berarti udah 3 bulan ya? Iya, Berarti waktu bapaknya menghilang, pacar kamu menghilang, itu usia kehamilan 2 bulan? iya. 2 bulan. Nomor temennya gitu, Ah, ah. keluarga. Mereka Tahu nggak? juga nggak tahu. Nggak tahu kalau nggak tahu. Oh, nggak tahu kalau pacar kamu menghamili kamu gitu? Nggak tahu. Kamu udah coba cari ke rumahnya, tahu cari ke teman-temannya, Udah saya hubungin tapi katanya nggak tahu. terus datang ke sini harapannya apa? Ya saya pengen nyari tahu di mana pacar saya. Tapi kamu mau dia tanggung jawab? Ya kemudian dia tanggung jawab. Pihak keluarga udah coba cari nggak? Mas Junas udah coba cari keberadaan pacarnya? Tapi Mas Junas kenal kan sama pacarnya? Kenal saya. Ya, coba cari tahu, udah dilakuin belum usahanya? Udah, belum pernah ketemu. Orangnya sejak saat itu nggak pernah Iya, ketemu? belum pernah ketemu. Hilang gitu aja? Iya, hilang. Udah coba cari ke rumahnya juga, Mas? Iya. Oke, mudah-mudahan semalam hari ini kita bisa cari tahu keberadaan pacarnya Mbak Dinda ya. Karena kasihan sekali kalau misalnya nanti melahirkan tanpa bapaknya. Waktu itu kamu udah kasih ini data-datanya pacar kamu nggak ke tim Sumatera Barat? Udah saya kasih. Oke, baik. Kita akan tanya pendapat teman kami ya. Sebenarnya kenapa dia menghilang dan hilangnya kemana? Ya, Iya. mudah-mudahan kamu bisa menemukan jawabannya malam hari ini. Kami akan ajak kamu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dinda dengan tanggal lahir 2 Oktober 1993 dan mendiami nomor rumah 72. Sosok wanita yang tidak mudah menyerah dan sangat ambisius. Ia rela melakukan berbagai cara demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Saat ini saya merasakan aura partisipan sangat negatif. Saya juga merasakan kalau ada sebuah rasa khawatir yang sangat tinggi pada dirinya. Hal ini bisa merugikan dirinya bahkan orang lain. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya berbicara dengan Dinda. Iya. Dinda yang mana? Dinda dengan tanggal lahir 2 bulan 10 1993 dan nomor rumah 72. Iya, betul. Ini datanya ya, valid. Dinda ini datang ke Monbus Mata Batin dengan kondisi hamil sudah 3 bulan. Ini adalah kakaknya, kita kasih nama samaran namanya Junas, dan pacarnya sejak 1 bulan yang lalu menghilang.
nggak tahu kemana, nggak bisa dihubungin. Keluarganya, termasuk kakaknya, ini Mas Junas ini sudah mencoba mencari tahu keberadaan pacar, tapi sang laki-laki nggak tahu ada di mana. Makanya datang ke sini sebenarnya untuk cari tahu kenapa dia menghilang dan kemana. Karena pacarnya udah tahu ya, jadi menghilang sejak tahu kamu hamil. Iya. Menghilang. 3 bulan ya. Saya ini sih ya, saya kadang juga tidak mentah-mentah mikir menghilang itu melarikan diri gitu. Kita tidak boleh seuzon dulu. Terkadang kita mikir menghilang, mungkin dia juga ngapain gitu. Seperti itu sih maksud saya. Mungkin ibunya meninggal atau apa, kemudian menghilang, dia lagi ngurus-ngurus sesuatu, mungkin kita jangan berseuzon dulu. Saya ketika dia bilang menghilang, perasaan batin saya bilang enggak Roy, enggak. Dia nggak menghilang. Sebenarnya dia mau tanggung jawab berarti. Dia nggak menghilang, Roy. Saya merasa dia tidak menghilang. Tapi hubungan keluarga dengan Junas gimana? Maksud saya dengan pacarnya. Keluarga Mas Junas dengan pacarnya siapa namanya? Ini namanya siapa sih? Sorry. Junas. Pacarnya siapa namanya? Oke, kita ganti dengan Bimo. Oke. Hubungan antara keluarga Dinda, Mas Junas dengan Bimo ini gimana? Baik sebelumnya. Baik, Mas. Keluarga udah kenal. Iya. Pacaran udah berapa lama? Udah 3 tahun. 3 tahun. Saya melihat dari hitung-hitungan saya 2-10-19-93 ya. Di sini nomor rumahnya 72. Oke, 9. Dan saya ngelihat di sini karakter sang perempuan Dinda itu sangat sayang sekali dengan laki-laki tersebut. Namun pada kenyataannya sebenarnya ini menghilang, tetapi menghilangnya bukan karena tidak bertanggung jawab. Saya ngerasa dia menghilang ada satu alasan yang lain lagi. Ini ada angka 2 keberuntungan. Apakah dia pindah kota untuk mencari pekerjaan kah? Oh, artinya nggak di kota yang sama, nggak di sini dia. Mungkin juga. Tapi ini masih menjadi misteri. Ya. Nah, si Bimo ini orang yang cukup baik sebenarnya. Karena di hitung-hitungan dalam ramalan saya di sini, si Bimo ini pergi melanglang buana mencari sesuap nasi. Kerja artinya? Mencari sesuap nasi, ya. Bekerja. Dinda ini Ngumpulin biaya buat persalinan mungkin ya? Apakah dia sudah mengetahuinya? Sudah. Dia udah tahu. Udah. Semenjak dia tahu, lalu dia menghilang. Dia menghilang. Ini Dinda waktu datang ke sini soalnya sudah ngasih nomor telepon Bimo juga, dan tim berusaha untuk menghubungi keberadaan. Telepon. Udah dicari, saya nggak tahu hasilnya dapat atau enggak, karena kalau misalnya memang sudah berhasil kita hubungi, kita berusaha untuk menghadirkan dia datang ke sini. Oke. Malah nggak tahu jawabannya, nanti mungkin tunggu update dari kru. Karakter Bimo yang terlihat di sini, ini Bimonya ini sedang mencari sesuap nasi. Kerja, Kerja lah ya. even part time. Tapi seharusnya nggak menghilang sih, karena kalau lagi hamil seperti ini pun bisa dihubungi. Ini kelihatannya kru berhasil menghubungi pacarnya, Roy. Ini nggak akan terjadi keributan kan ya di sini? Iya, semoga saja. Aku menganalisa dari semua gestur suara, intonasi, artikulasi, dan terawang batin saya ya. Nanti saya akan cocokin dengan kalian. Oke. Tapi kalau misalnya Bimo ini hadir malam hari ini, saya minta Mas Junas juga bisa kendaliin diri ya. Jangan sampai nanti malah kesalahannya diluapin di sini. Karena kasihan kalau misalnya kenapa-napa, ini yang lagi hamil malah stres, akhirnya bisa kenapa-napa janinnya. Dinda.
Saya buat duduk sini. Boleh. Pak, saya aku. Oh, ini. Oke, Dinda, Saya pengen tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya ini. Jens. Saya melihat di dalam pikiran saya darah dan perut tuh usus, darah, balik lagi. Maaf ya saya pegang. Saya tidak melihat kehidupan di sini. Saya tidak melihat ada anak di sini. Dinda kamu yakin kamu hamil kan? Ini udah diperiksa, Iya, udah. udah pakai tes pack segala gitu. Udah. Saya Menurut dokter? Udah ke dokter. Kamu melihatnya beda, Roy? Saya merasakan ada kelihatan yang berbeda di sini. Dia tidak hamil. Kok nggak ada bunyinya ya? Dan tidak ada kehidupannya. Tidak ada kehidupan bayi di sini. Fix 100% ternyata tidak ada kehidupan. Yang tahu kamu hamil itu siapa aja? Pacar saya Pacar kamu tahu? Terus? Sama kakak. Sama saya. sama kakak. Orang tua? Orang tua tahu. Ibu, bapak tahu? Tahu. Lu! Nanti. Kita. Sini, Mas. Sini, Mas. Ini Mas Bisar. Besar. Sebentar, kamu Dinda duduk. Kita ganti dengan nama samaran ya, pakai nama Bimo ya, Mas Bimo. Ini kita ganti dengan nama Dinda, dan itu Mas Junas. Kamu mesti, sorry ya, saya pesankan kamu sekarang ya, Junas ya? Iya, Junas. Tolong bisa kontrol emosi ya, semoga tidak ada pertikaian atau tonjok-tonjokan. Dan satu hal lagi, bye. Iya. Saya tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Aura orang ini sebenarnya baik, tapi kalau dipancing seperti macan, kalau lagi tidur dibangunin. Tapi kalau orang ini seperti hari-harinya, dia suka membantu orang. Ini kalau kamu ketemu misalnya ada orang, ada pacar seperti ini, ada di posisi Dinda, dan kamu ketemu pacar yang menghilang selama 1 bulan, apa yang mau kamu omongin ke dia? Yang pasti mau nanya kamu kemana, ngapain menghilang, terus tujuannya apa, ngejauhin gitu ya. Lebih baik kan diomongin lah, apapun itu. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa harus dijawab tuh. Iya, Bimo, pertanyaan tadi yang ini. Pertanyaan ini harus dijawab sejujur-jujurnya. Menghilang kemana dan alasannya apa? Saya sudah menulis ramalan di sini Saya menulis sebuah ramalan semua di meja ini. Jadi meja kejujuran ini nggak bisa bohong. Silakan. Anda tahu kalau pacarnya hamil? Sebulan yang lalu, pacar saya ngasih tahu saya kalau dia itu hamil. Jadi saya langsung panik. Saya kayak nggak punya jalan keluar gitu sebenarnya. Dan di lain sisi juga saya takut dengan kakaknya dan takut dengan keluarganya karena kita selama 3 tahun ini pacaran backstreet, Mas.
Entah itu nggak pernah direstuin sama orang tuanya dan kakaknya juga nggak suka sama saya. Jadi yang buat saya takut, dan saya sebenarnya nggak maksud kabur ya, tapi saya berusaha untuk mencari jalan keluar. Gimana caranya saya harus tanggung jawab karena saya memang sayang sama dia gitu. Tuh, dengerin. Kamu percaya nggak? Dari tadi saya memprediksi semua tulisan dari angka-angka ini di jumlah. Ternyata dia menghilang mencari kerjaan untuk tanggung jawabin pacar yang konon hamil. Tapi benar begitu? Iya Mas. Selama ini kemana? Sebenarnya saya udah ngerelain kuliah saya sampai hancur gitu. Demi saya harus mencari jalan keluar. Jadi saya ngerasa saya harus tanggung jawab gitu, mencari nafkah buat dia kalaupun nanti sampai bersalin, dan saya harus bertanggung jawab untuk menikahi dia gitu. Dan kebetulan teman saya ngajak saya ada kerjaan di luar kota dan membuat saya harus fokus. Kenapa saya ngilang dan tidak bisa dihubungi? Karena pertama saya harus fokus dulu. Saya nggak mau terbengkalai kerjaan saya, dan itu semua rencana saya hancur gitu. Dan yang utama, kakaknya selalu nelpon saya, dan itu yang buat saya takut gitu. Iya. Katanya Backstreet, tapi sebenarnya keluarga tahu loh. Iya, Backstreet. Iya, tapi kau Kecium kali bau-baunya. Iya, ini kakaknya selalu neror, selalu ngejar. Karena kita sebenarnya dari awal sudah tahu pacaran, tapi nggak pernah. Dan akhirnya kita takut gitu dengan orang tuanya gitu. Jadi saya serba salah, saya sayang sama dia, tapi saya bingung gimana cara bisa bersama sama dia, ditambah lagi dengan masalah ini loh Mas. Tapi kalau misalnya dia hamil, berarti memang hubungan kalian tuh ya sudah, ya kalian pernah berhubungan. Ya saya Mas, saya pernah dengan dia. Tapi kenapa ya? Kamu udah otomatis dia kan pasti hamil ya. Dan ini dia membawanya. Tetapi dalam mata batin saya melihat, saya tidak merasakan tanda-tanda kehidupan sosok janin di sana. Ini sangat cukup membingungkan ya sebenarnya. Kamu nggak melihat ada tanda-tanda kehidupan? Ini kalau misalnya kamu Oke, kita keberatan lakuin nggak? satu. Ya, sorry. Iya, maksud saya, kamu keberatan nggak kalau kita coba dengan tes pack? Boleh. Boleh. Tapi bukannya kamu udah ngetes? Terus Udah, maksud tapi kamu apa? Ngasih tahu kan? Ya tadi Roy bilang katanya Roy nggak merasakan ada tanda-tanda kehidupan. Tapi dia ngasih tahu ke saya dia udah hamil Mas, dengan foto test pack dia. Ya, entar. Nanti kita lihat lagi kebenarannya. Karena saya tidak mau maksudnya saya tidak, bukan dari katanya, ada katanya dan katanya. Kita harus lihat bukti. Ya. Harus ada bukti. Kita punya tes pack nggak, Mas Don? Ada. Langsung dibawa aja kali ya. Tidak boleh berdasarkan ini dan itu dan ini. Harus ada bukti. Mas Bimo, saya tulis Mas Bimo adalah orang yang sabar, tenang sebenarnya, dan bisa tanggung jawab. Gini aja, supaya adil dan benar-benar kita kasih tantangan. Apakah dia benar-benar hamil atau tidak? Oke, nanti tolong didampingi ya. Iya, ini makasih aja. Ini masih disegel, ya. Semua keputusan yang ada di sini nanti kalian harus. Kamu bisa ke kamar kecil sekarang Bisa. untuk melakukan tes ini ya. Iya. Nanti akan didampingin sama tim. Iya. Silakan tolong dibawa ke kamar kecil dong. Silakan. Saya perasaannya kok nggak enak ya. Kenapa kamu ngerasain apa? Saya kenapa ya tidak merasakan adanya kehidupan sosok bayi di dalam perutnya. 3 bulan loh. Padahal udah 3 bulan. Iya. Dia bilang mengklaim 3 bulan. Tapi kok saya tidak mencium bau darah bayi.
nggak pecahin misteri ini, pasti nggak ada jalan keluarnya ya. Tapi emang dia nggak setuju ya sama hubungan Dinda dan Bimo? Rasanya enggak. Kamu, Junas, kamu ngerasa nggak setuju karena faktor finansial kan? Benar. Karena keuangan dia tidak tetap kan? Iya. Dan nggak bisa kasih makan, nanti kalau punya baby dikasih makan apa dan apa dan segala Iya, macam. benar. Benar sekali, Mas. Jadi itu alasan kamu untuk itu. Oke. Tapi di sini Bimo katanya udah cari kerjaan dan menghilang karena ada proyek gitu, ada kerjaan buat ketemu. Teman saya ngajar proyek di luar kota dan saya terpaksa harus ikut karena nggak ada cara lain untuk mencari uang gimana lagi, karena saya baru lulus dan saya belum punya ijazah untuk melamar kerja gitu. Nah ini sekarang udah ketemu sama Dinda, terus gimana? Mau terusin hilang atau rencananya apa? Sebenarnya setelah tim Mata Batin menghubungi saya, memang mungkin ini kesempatan saya yang harus untuk bicara jujur. Dan emang saya mengakui kesalahan, saya menghilang. Tapi saya menghilang itu ada sebabnya, Mas. Di antara saya bingung dan saya juga ingin bertanggung jawab karena saya memang masih sayang sama dia. Kalau kamu lihat emang perasaan Bimo ke Dinda tulus ya, Ran? Perasaannya Bimo ke Dinda itu tulus sebenarnya. Tulus. Benar ya? Berusaha bertanggung jawab. Bimo, kamu, saya mendengar suara ini. Beb, dia manggil kamu Beb, ya kan? Beb, jangan tinggalin aku ya selamanya. Kamu mesti sama aku terus, ya kan? Aku dengar itu. Kejadiannya di bulan September di 2018, tanggal 20. Apakah itu betul? Beb, please, jangan tinggalin aku sampai kapanpun. Tunggu sebentar ya, saya jangan potong. Oke. Tanggal 20, apa tadi? 20 September 2018. Ini saya lihat ini. Oke, thank you. Silakan duduk kembali. Berarti Dindanya emang cinta banget sama Bimo ya? Jadi, iya. Oke. Boleh saya lihat? Saya minta Tisu. glove. Bentar ya. Di 20 September 2018 dia sudah benar-benar. Ini berarti kata. Ania, kamu mau pegang juga? Apa saya aja? Kamu aja deh, Ran. Mau juga nggak? Ambil satu lagi deh, biar nggak penasaran. Oh my god. Kalau hamil tuh berarti biasanya kalau orang hamil gimana sih, Wen, perempuan? Hamil 2, itu kalau negatif 1 ya, kalau nggak salah. Garisnya 2 ya? Where's my hand? Oke. Sorry. Biasanya sih kalau positif pasti garisnya 2. Garisnya 2. Kalau Kalau dari negatif? ada perubahan fisik nggak sih kalau hamil? Kok kamu tahu? Ayo. Kan ada kakak, temen, cewek-cewek. Oke. Oh, tapi ini benar. Oh, 2 ya? Coba saya lihat. Bener, 2. 2 garisnya. Hamil dong. Kamu hamil ya? Tapi aneh ya. Kenapa ya saya tidak merasakan energi kehamilan ya? Mungkin saja saya yang salah ya. Kayak nggak ngerasa ada tanda-tanda kehidupan gitu. Aspeknya 2. Jadi kalau seperti ini kondisinya gimana dari keluarga, mau minta apa dari Bimo sebenarnya? Saya harus mempertanggungjawabkan itu, Mas. Jangan asal pergi-pergi aja gitu, Mas. Bye. There's something wrong with this. Kenapa? Ini bukan... Ini spidol.
Loh, Kok bisa hilang? Iya, kok bisa oh my god. Dinda, kamu berbohong ya? Ini hilang, ini spidol. Coba Ini aku kok bisa kasih. hilang? Oh my god, Iya luntur loh. luntur. Bimo, Dinda, ini maksudnya apa? Menghilang. Dan ini spidol. Kalau tespek nggak mungkin hilang. Kok nggak mungkin pudar begini dong kalau tespek? Kalau tespek nggak mungkin. Kamu lihat. Iya, langsung ngeblur kemana-mana. Coba kamu kasih lihat ke Junas. Maksudnya apa itu? Ini apa? Biar saya Nih. semuanya. Udah gini. Saya yang jelasin bisa? Saya mau duduk terus. Gimana? Saya takut banget nih kalian ribut gara-gara ini. Tespeknya mana buktinya? Ini mudar kok? Memudar ya? Saya lihat ini spidol deh. Ini bukan. Kena air langsung pudar. Tuh, Kalau tespek nggak mungkin mau kena air, kenapa? nggak mungkin ya. Saya nih ya, mohon terus terang dari semua meja di sini yang duduk harus jujur satu persatu. Analisa saya. Dinda adalah seseorang wanita yang saking kecintaannya 95% cinta mati bersama Bimo. Apakah itu betul? Iya, betul. Oke. Lalu Bimo itu cinta juga, namun masih bingung gitu loh. Oke, ini jangan dipotong dulu. Dan Dindanya melakukan berbagai macam cara untuk mengikat pacarnya sehingga merencanakan sesuatu yang paling simpel adalah hamil, pura-pura hamil. Kamu pura-pura hamil, Din? Jujur sama saya. Hah? Dan saya lihat Dinda, setelah kamu, saya merasa tadi saya menerawang dan benar kata Bimo kan tadi, Beb, please jangan tinggalin aku sampai kapanpun, Beb. Itu tanggal 20 September 2018 tahun lalu. Betul, Dinda? Betul. Dan tespek ini dinyatakan fake and palsu. Itu analisa saya. Jujur, sekarang saya butuh penjelasan dari Dinda. Ya jadi saya itu memang benar-benar cinta banget sama pacar saya. Tapi kenapa orang tua saya sama kakak saya tuh ngangkang saya buat pacaran sama dia? Jadi kamu dilarang sama dia? Iya. Kamu nggak mau kehilangan dia? Iya, aku Karena dia udah kamu gitu? enggak, aku tuh emang bener-bener sayang sama dia, emang bener-bener cinta sama dia. Tapi dia maksudnya kenapa? Ya, saya nggak nyangka aja, maksudnya kenapa dia harus ngelakuin kayak gini gitu loh. Karena dia saking cintanya nggak mau kehilangan kamu, Bimo. Jadi diikat secara pura-pura hamil sehingga kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi Betul kan, Dinda? Iya, betul. Tapi kalau nyatanya kayak gini, ya saya kecewa. Maksudnya kenapa harus sampai kayak gini gitu loh. Kan kita bisa berjuang bareng-bareng. Kita usahain restu orang tua kamu gitu loh. Maafin aku. Gila, tespeknya palsu hasilnya. dicoret beneran itu. Dicoret Hilang beneran. dikasih air. Dan bahkan hilang semua. Kalau udah kayak gini gimana nih? Berarti kan kamu nggak hamil dan keluarga tahu sekarang. Kamu jujur aja, kamu nggak hamil, ya kan? Dan bilang ke keluarga kamu, sebenarnya saya nggak hamil. Udah. Iya, sebenarnya saya nggak hamil. Saya cuma pura-pura aja. Pura-pura. Terus kamu mau tanggung jawab nggak sebenarnya? Kalau udah kayak gini. Lo harus tanggung jawab. Sebenarnya saya selalu punya itikat baik. Jadi walaupun
apapun caranya, pokoknya saya akan berusaha sama Dinda untuk mendapatkan restu orang tuanya dan kakaknya. Walaupun kamu tahu sekarang dia nggak hamil. Iya, saya menghargai dengan cuman salah aja caranya, tapi saya tetap dengan Cinta. itikat baik saya karena saya sayang sama dia gitu loh. Jadi apapun masalahnya ya tetap saya harus nyari jalan keluarnya sebagai laki-laki. Oke. Hebat loh dia sebenarnya. Sebenarnya dia mau tanggung jawab dan dia Smart baik ya. enough bener. Ya. Muncrat. Dinda, kalau kamu lihat dan kamu dengar tadi, sebenarnya pacar kamu mau tanggung jawab, tapi kamu pura-pura hamil. Dia juga punya perasaan yang tulus sama kamu. Dan kalau udah kayak gini sekarang, Iya. malah kacau. Seharusnya untuk mendapatkan restu keluarga, jangan pakai cara seperti ini, Din. Kalau kayak gini gimana? Junas dan keluarga masih Saya mau udah tahu itu menentang? Mas sekarang. Hah? Saya udah tahu ini. Udah tahu? Iya, Tahu dari mana? baru ini kejadian. Maksudnya Jadi sekarang keluarga gimana responnya setelah tahu seperti ini? Masih tetap mau menentang hubungan mereka? Harus menentang, gak direstui gitu Mas. Tapi kan udah Ini gimana mereka udah... Ya udah gini deh. Saya rasa Dinda sama Bimo sekarang yang paling utama adalah bagaimana mempertahankan hubungan kalian dan memperjuangkan yang kalian punya nih. Cinta yang Masalah kalian kakak itu apa sih sebenarnya? Ya lu, masalahnya. Udah dulu. Ini sekarang gini aja deh, dia Bimo, mudah-mudahan ya memang perasaannya tulus sama Dinda, dan Dinda mudah-mudahan ini pelajaran yang sangat berharga ya. Jangan sampai justru kamu kehilangan pasangan kamu, kehilangan orang yang justru punya perasaan tulus karena kamu melakukan hal yang sangat bodoh. ini hal yang sangat terbodoh, Iya. bodoh sekali. Ini mempertaruhkan masa depan kamu loh sebenarnya. Ya, dan ini Kamu bisa mempermalukan diri keluarga, sendiri. mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan keluarga. Ya, jadi sekarang mudah-mudahan setelah malam hari ini kalian berdua bisa memperjuangkan perasaan kalian dan mendapatkan restu keluarga kamu. Keluarganya Bimo gimana sama Dinda? Baik-baik aja. Nggak terlalu banyak cerita. Oke, tapi Apalagi ditambah masalah ini, saya jadi lebih takut gitu loh. Saya malu kalau emang bener ini kejadian. Tapi sebelum saya malu, saya harus bertanggung jawab dulu gitu loh. ya udah, sekarang mudah-mudahan kalian tahu apa yang harus dilakuin dan sama keluarga Dinda mudah-mudahan bisa melihat masalah ini dengan lebih jernih ya. Ya, karena kalau terus ditentang, ya justru hal-hal seperti ini yang bisa terjadi. Padahal mereka punya perasaan yang tulus. Ya, tapi emang nggak seharusnya sudah melakukan sebelum Anda punya ikatan yang benar-benar sah. Gitu. benar sih. Artinya sekarang the ending adalah Bimo akan melanjutkan jenjang yang lebih serius ya. Pasti. Karena saya masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan dulu gitu loh. Jadi mau sama Dinda apa enggak? Kamu masih mau melanjutkan hubungan dengan Dinda? Ya, saya masih sayang sama dia. Dinda masih Oke, sayang baik. sama Bimo? Silakan. Ya udah, oke. Ada yang mau sampaikan, Roy? Baik. Minta maaf ya. Saya mau kasus ini. Ya udah. Ada yang mau disampaikan, Roy? Tidak ada, saya harus tutup kasus. Jadi dengan demikian saya tutup kasus ini. Semuanya sudah terbuka lebar-lebar dan Bimo bertanggung jawab juga pada Dinda walaupun tidak hamil. Dan semoga kalian hidup bahagia, rukun, dan tenang selalu. Jadi saya tutup. Kami harap yang terbaik ya buat kalian. Terima kasih. Sama. Thank you. Makasih. Jangan pernah berbohong demi memperoleh sesuatu yang diinginkan. Karena itu, semua akan berujung kegagalan. Mega dan Dinda, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Mega tadi mendapatkan ibunya yang kehidupannya berubah. Glamor tiba-tiba, perhiasan, tas, sepatu, pakaian. Tapi ternyata itu didapatkan melalui hutang. Dan itu membuat
membuatnya malu. Sementara Dinda datang ke sini dengan pura-pura hamil agar tidak ditinggali pacarnya, dan keluarga sudah sempat emosi, dan hal ini dikarenakan Dinda tidak mendapatkan restu dari keluarganya. Gimana pendapat kamu, Mega dan Dinda? Dua-duanya memang berakhir dengan kebahagiaan. Yes. Tapi ada tanggapan Roy? Saya happy ending sih. Saya senang sekali yang Dinda juga dan Mega juga, walaupun awalnya ada konflik ya. Dan semoga kedepannya mereka jauh lebih baik. Iya, jauh lebih baik lagi. Weni, ada tanggapan nggak Weni mengenai Mega dan Dinda? Apa ya, dua-duanya punya konflik yang berbeda, cuman semoga bisa diambil sisi positifnya ya. Iya. Karena mengingat kalau dari ceritanya dari Mega dan ibunya, ini juga dulu seorang penyanyi penyanyi malam gitu ya, penyanyi kafe, tapi tidak serta-merta harus hidup glamor walaupun kerja di tempat seperti itu, pelajarannya seperti itu. Gak seharusnya Gak seperti seharusnya. itu ya. Dan untuk Sampai Dinda, utang-utang gitu. Sementara untuk Dinda? Dan untuk Dinda mungkin kayak Weni juga pribadi cewek ya. Jadi ngerasa kalau misalnya walaupun kita secita-cintanya ada masa-masanya kita cinta banget sama cowok, tapi bukan berarti kita menghalalkan segala cara. Gitu sih Kak. Baik, cinta perlu diperjuangkan, tapi bukan artinya dengan segala cara. Benar. Baik, Weni Wen, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk bukunya, untuk karirnya, Amin. untuk singlenya ya. Thank you, Kita Kak. tunggu karya-karya berikutnya. Siap. Yosi, terima kasih Terima kasih penjelasan pencerahannya semuanya. malam hari ini. Baik. Pemirsa, ketika kita menjadi seseorang yang sangat jujur, maka segala kebaikan akan hadir dalam hidup kita, dan kebahagiaan akan menjadi bagian dalam diri kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.